Kisah berikut ini bakal memberikan pemahaman bagi kita bahwa apapun yang terlihat sebagai sebuah kekurangan bagi sebagian orang justru merupakan kelebihan yang Tuhan berikan bagi hambanya yang pandai bersyukur. Pada suatu daerah di Tanjung Pinang, hiduplah sebuah keluarga kecil yang cukup terpandang di kawasan tersebut. Sebagai pewaris tunggal kekayaan orang tuanya, saudagar kaya ini akhirnya mempunyai anak laki-laki setelah 10 tahun berumah tangga, di mana ketiga anak-anak yang dimiliki sebelumnya semuanya adalah perempuan. Dari mana, Bunda? Duduk sinilah. Ayah ingin berbincang-bincang dengan Bunda. Oh, Bunda baru saja selesai masak untuk kebutuhan makan malam kita. Mari sini, Bun. Duduklah di sini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Engkau menganugerahkan anak laki-laki pada keluarga kami. Ya, Ayah. Bunda juga senang sekali karena akhirnya kita punya anak laki-laki. Semoga anak kita kelak bisa memenuhi harapan kita dan menjadi penerus di dalam keluarga kita. Ya, Ayah. Sekarang lengkaplah sudah anggota keluarga kita. Istri Datuk Firman pun menyambutnya dengan sukacita. Keluarga kecil itu pun merayakan kelahiran putra keempat mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Dibuatkanlah pesta yang sangat meriah menyambut kehadiran buah hati mereka. Masyarakat di daerah itu pun larut dalam suasana gembira mengiringi kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga Datuk Firman. Akan tetapi, ada hal yang aneh saat anak laki-laki sematawayang ini memasuki usia balita. Anak laki-laki yang diberi nama Yusri ini mengalami gangguan kecerdasan yang cukup mengganggu pertumbuhannya. Sudah cukup banyak usaha yang dilakukan oleh Datuk Firman secara diam-diam untuk kesembuhan anaknya tersebut. Namun upaya itu nampaknya sia-sia belaka. Yusri tetap saja terlihat tidak selayaknya anak-anak yang lain. Bunda, rupanya perkembangan anak kita sungguh sangat memprihatinkan. Ayah malu sekali dengan orang-orang di sekitar kita. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Bunda juga sangat sedih melihat kondisi anak kita, Ayah. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah menjadi kehendaknya. Kita harus ikhlas menerimanya. Kita harus melakukan sesuatu, Bunda. Kita harus membuang jauh-jauh anak kita ini untuk sementara waktu. Maksud Ayah, apakah Ayah akan membuangnya? Ayah malu, Bunda. Ayah malu. Apakah Ayah tega melakukan itu? Dia anak kita ya, darah daging kita. Bukan membuangnya, Bun. Ayah akan menitipkan anak kita ke pondok pesantren di tanah Jawa. Ayah sudah menghubungi pengasuh pondok pesantren itu. Dan beliau sudah bersedia. Tapi Ayah, apakah Ayah sudah memikirkan baik-baik keputusan ini? Ini sudah keputusan Ayah. Bunda harus mengikutinya. Minggu depan Ayah berangkat ke Pulau Jawa. Begini Pak Kiai, saya ingin menitipkan anak saya untuk diasuh di pondok ini. Semoga Pak Kiai bisa menerimanya dengan baik-baik. Sebenarnya berat bagi kami sekeluarga untuk meninggalkannya di sini. Tapi saya harus melakukannya Pak Kiai. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Pak Firman, maka dengan senang hati saya akan menerima anak ini, Pak. Bapak tidak usah khawatir.
Tapi apakah Pak Firman sudah yakin dengan keputusan ini? Sudah Pak Kiai, saya sudah pikirkan ini semua dengan baik. Baiklah kalau begitu Pak Firman. Saya akan menjalankan semua yang sudah menjadi keputusan Bapak. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak. Oh ya, hari sudah menjelang sore nampak. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu Pak Kiai. Baiklah Pak Firman, silahkan. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama Pak Firman. 8 tahun berlalu, dan perbincangan tentang Yusri, anak laki-laki sematawayang keluarga dari Datuk Firman, sudah mulai reda. Sepanjang tahun itu pula, Yusri Firmansyah tidak pernah pulang ke Tanjung Pinang. Datuk Firman merasa senang karena kegelisahannya terhadap pertanyaan orang-orang tentang anaknya pun sudah tidak terdengar lagi. Mungkin orang-orang sudah mulai lupa dengan keberadaan anak laki-lakinya. Tahun ke-12, anak laki-laki Datuk Firman ini pun akhirnya harus pulang. Bukan karena permintaan orang tuanya, tetapi karena Datuk Firman sakit keras dan sedang dalam kondisi sekarat. Bunda, Yusri pulang. Apa kabar Bunda? Yusri, akhirnya kamu datang nak. Alhamdulillah, rupanya kamu baik-baik saja. Bunda, ayah ada di mana? Ayahmu sedang sakit nak. Sudah lebih dari 1 bulan ini, ayahmu dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit? Ayah sakit apa Bunda? Entahlah nak. Bunda juga tidak tahu ayahmu itu sakit apa. Bunda bingung. Dokter pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, kita harus segera ke rumah sakit, Bunda. Di ruangan mana ayah dirawat, Bunda? Ayahmu dirawat di pavilion Rinjani Utama, nak. Baiklah, Bunda. Yusri akan ke sana. Bunda tunggu saja di sini. Datuk Firman terlihat tersenggal-senggal menahan rasa sakit yang dideritanya. Datuk Firman tampak sangat terkejut dan terharu melihat anak laki-lakinya itu tiba-tiba saja sudah berada di sampingnya. Datuk Firman menangis mendengarnya. Ada segudang penyesalan yang menyesek di dadanya. Ada juga rasa bangga yang tidak dapat dilukiskan dari raut wajahnya. Ayah, ini Yusri ya. Bagaimana keadaan ayah? Yusri, kamu bisa berbicara nak? Hah? Ayah senang sekali melihat kamu nak. Kenapa ayah jadi begini? Yusri sedih sekali ya. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada ayahku. Semoga Tuhan mendengarnya. Dipeluklah anak laki-laki ini dengan sangat erat, seakan tidak ingin menjauh darinya. Terlihat Datuk Firman membisikkan sesuatu di telinga anaknya. Entah apa yang dikatakannya. Yusri Firmansyah tertunduk diam dan bergeser memandangi ayahnya. Tidak lama kemudian, Datuk Firman mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan Yusri Firmansyah, anak idiot sang penerus kerajaan bisnis ayahnya. Ayah, jangan pergi ayah. Jika Tuhan berkehendak, sesungguhnya tidak ada yang mustahil di hadapannya. Salam Kasat Mata.